Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aksa Bolokesper, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan menerangkan tentang pendamping atau tentang kodam yang banyak sekali dipertanyakan oleh dulur-dulur yang ada di luar sana. Apakah IKS itu ada kodam? Apakah IKS itu mempunyai kodam? Dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu video ini akan membahas tentang si pendamping. Ya, sebelumnya jangan lupa dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share kepada dulur-dulur yang lain, agar banyak yang paham, agar banyak yang mengerti tentang ajaran-ajaran IKSPI Kerasakti. Terus, apa yang dimaksud dengan pendamping itu? Kalau membahas tentang pendamping, ini adalah masuknya di ranah sedulur papat limo pancer. Apa atau itu sedulur papat limo pancer? Di sini kita akan bedah, ya. Di sini akan kita bahas tentang sedulur papat limo pancer atau yang dimaksud sang pendamping. Semakin Anda belajar, semakin Anda bisa memahami tentang arti-arti dalam kehidupan atau pelajaran kerohanian di IKSPI Kerasakti. Tidak usah lama-lama lagi. Sekarang mari kita bahas tentang sedulur papat limo pancer atau yang biasanya disebut dengan sang pendamping. Apa toh itu sedulur papat limo pancer? Sedulur papat limo pancer itu ada 4, ya. Apa saja 4 ini? Yang pertama adalah Kakang Kawah, yang kedua Getih, yang ketiga Adi Ari-Ari, yang keempat Pusar, yang kelima adalah pancer atau diri kita sendiri. Dan ada pepatah atau istilah Jawa itu menyebutkan ojo lali sangkan paran marang dumadi. Apa toh itu? Jangan lupa dari mana asal kelahiran itu. Kenapa kok ini penting sekali untuk kita pelajari? Agar kita selamat di dunia dan akhirat, agar kita memahami arti yang namanya sang pendamping tersebut. Jika kita tidak paham tentang ini semua, banyakkan orang akan memilih dan memilah. Istilahnya tidak paham tentang mau pakai yang baik atau pakai yang buruk. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini. Maka dari itu, Kanjeng Sunan Kalijaga itu membuat tembung yang berisian yang namanya mocopat. Apa itu mocopat? Mocopat ialah moco barang papat. Apa yang dimaksud dengan moco barang papat? Apa ini yang kita harus baca? Barang papat ini adalah sang pendamping ruh ketika diturunkan di dunia ini untuk mendampingi, ya, untuk mendampingi masuk di dalam jasad. Ketika ruh itu diturunkan atau dimasukkan di dalam jasad, itu ada 4 pendamping. Kalau orang Jawa menyebut tadi Kakang Kawah, Getih, Adi Ari-Ari, Pusar. Maka dari itu, kita sebelum dilahirkan sudah ada yang namanya sang pendamping. Ya, sang pendamping. Ada 4 pendamping. Yang sebelah kiri ada 2,
dan yang sebelah kanan ada 2. Yang sebelah kiri yang dimaksud dengan si iblis atau biasanya disebut dengan jin khorin, seperti itu. Kalau yang sebelah kanan itu disebutnya dengan malaikat hafadhoh. Ya, jadi kita sebelum dilahirkan atau sang ruh itu diturunkan dan dimasukkan ke dalam jasad, saat kita ada di dalam kandungan, itu sudah ada 4 pendamping. Yang kiri itu dimaksud dengan khorin, yang kanan itu dimaksud dengan malaikat hafadhoh. Di sini. Maka dari itu, kalau sang jasad atau sang pancer ini membutuhkan sesuatu atau menginginkan sesuatu, mau pakai yang sebelah kiri bisa, yang mau pakai sebelah kanan pun juga bisa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah kalau Anda ingin memakai sebelah kiri itu dengan yang namanya pendamping, pakai pendamping khorin, kalau pakai yang sebelah kanan itu menggunakan yang namanya malaikat hafadhoh. Kalau mau pakai yang positif itu pakai yang sebelah kanan, kalau mau pakai yang negatif ya pakai yang sebelah kiri. Seperti itu. Terus contohnya bagaimana? Contohnya yang pertama, ketika kita ada perempuan atau ada cewek ya, yang kita sukai, pakai dengan cara yang kanan atau pakai dengan cara yang kiri pun juga bisa, sama-sama bisa. Kalau pakai dengan cara yang kanan bagaimana? Kalau menurut ajaran IKSP Kerasakti, ialah pakai dengan disarsilai. Baca dulu sarsilahnya, Fatihai si jabang bayinya, nama dan binti siapa, terus di wirid ya Rahman ya Rahim, wirid yang namanya Nur Cahyo, ya, untuk bagi yang tingkat 2, kalau tingkat 1 ya doa pembentot. Nah, itu. Jadi kalau pakai yang sebelah kiri itu bagaimana? Kalau pakai yang sebelah kiri ya sama. Caranya dipuasain, terus diaji-aji. Ya, ajiannya apa? Ajiannya ya jaran goyang atau ilmu pelet, seperti itu. Ya. Jadi sama-sama bisa. Kalau mau pakai yang kanan bisa, pakai yang kiri pun juga bisa. Terus contoh yang kedua, ketika kita ingin kaya atau rezekinya mau melimpah, banyak rezeki yang barokah atau yang tidak, ya tadi pakai yang pilihan, yang kanan apa yang kiri. Kalau mau pakai yang kanan, ya dengan cara sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, ya, terus baca waqiah, di situ. Kalau mau pakai yang sebelah kiri, juga bisa. Puasa 7 hari, naik ke gunung, atau ke pohon yang besar-besar. Seperti itu. Ya. Jadi, sebetulnya kita sebelum dilahirkan, itu sudah ada yang namanya pendamping. Ya, pendamping ruh namanya. Beda lagi kalau dengan kodam. Perbedaannya apa? Sama-sama pendamping, tapi sang kodam sama sang pendamping, bedanya apa? Kalau pendamping sudah betul-betul diturunkan oleh Tuhan atau Allah Ta'ala untuk mendampingi sang roh tadi di dunia ini untuk amal yang baik atau amal yang buruk, seperti itu. Kalau kodam itu perbuatan dari kita sendiri. Ya. Maksudnya bagaimana? Kalau kodam itu kita mau mengamalkan sesuatu tanpa kita landasi dengan syariat, tanpa kita landasi dengan keikhlasan atau lillahi ta'ala, maka di situ akan ada yang namanya
si kodam itu akan mendekat. Ya, jadi semua doa itu ada kodamnya. Tergantung Anda mau memakai kodam atau yang real dari Tuhan. Perbedaannya bagaimana? Ya tadi, kalau Anda mau memakai kodam, ya dengan cara mengamalkan ilmu IKSP Ikra Sakti dengan keinginan tertentu, ingin sakti, atau ingin bisa ini, bisa itu sudah salah niatnya. Kalau ingin lempeng, ingin ikhlas, betul-betul ikhlas, ya jangan mempunyai rasa keinginan. Kita mengamalkan, tujuannya mengamalkan untuk mencari kebarokahan. Untuk mencari kebarokan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan berguna untuk masyarakat atau orang lain. Seperti itu. Maka dari itu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ilmu bagus, semua amalan itu bagus, tergantung pada diri kita sendiri. Mau pakai yang sebelah kanan atau mau pakai yang sebelah kiri. Jadi seperti itu ya dulur-dulur. Ketika Anda mau mengamalkan doa-doa IKS, itu ada tata caranya. Agar Anda itu tidak salah jalur, agar Anda itu tidak salah mengerti, ya. Dan agar ilmu IKS itu betul-betul bisa digunakan di masyarakat atau orang terdekat kita. Jangan mengharapkan sesuatu kalau mau mengamalkan, ya. Itu pesan dari saya. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan sedulur papat lima pancar ini. Nanti akan saya bahas tentang ajaran-ajaran kerohanian yang lain, ya. Monggo, kalau mau belajar, mau mengamalkan dengan cara yang betul, saya siap membimbing Anda. Ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di-share kepada dulur-dulur yang lain. Agar channel ini semakin berkembang, agar semakin semangat saya untuk membuat edukasi-edukasi untuk pelajaran kerohanian IKSP Ikra Sakti. Seperti itu, ya. Terima kasih, salam Jinso, dan salam untuk kalian semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.